Halo Sobat Redzen, selamat datang di podcast Red Talk yang diselenggarakan oleh BEM FTIRS ITS. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Selamat mendengarkan, enjoy! Selamat datang kembali di podcast Red Talk episode 5 berjudul Everything You Need to Know About Entering the Career Life, yang berisi informasi menarik dan terkini yang diselenggarakan oleh BEM FTIRS ITS. Nah, buat sobat-sobat Redzen yang mencari informasi kampus, maka kalian berada di tempat yang sangat tepat. Saya Amri, Saya Destiara, yang bakal bawain Red Talk pada episode kali ini. Ngomong-ngomong, Desti gimana nih kabarnya nih? Apa sehat atau sakit? Ya semoga jangan sakit ya Desti ya. Oke, kalau kabarku lagi sehat banget nih, Ri. Aku juga mau nanyain kabar sobat Redzen nih. Sobat Redzen, gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Dan juga buat Sobat Redzen yang sekarang ngerasa kurang enak badannya, semoga segera diberi kesembuhan. Kalau dari kamu gimana nih Ri kabarnya? Alhamdulillah baik nih, kayak Sobat Redzen yang sehat bugar nih tentunya buat dengerin podcast pada episode kali ini. BTW, aku mau nanya nih Desti. Dulu Desti masuk ITS tuh ada kepengen kerja di mana gitu atau punya cita-cita tertentu? Wah, kalau aku dulu ada cita-cita kerja di suatu perusahaan tertentu nih Ri. Nah dari situ aku berangkat buat masuk ke ITS. Kalau dari kamu gimana Ri? Waduh, kalau aku pribadi belum ada bayangan nih Mbak Desti. Aku masuk teknik kimia, juga coba-coba waktu itu gitu ya. Masih belum ada bayangan mau kerja di mana, apa aja yang harus disiapkan gitu Desti. Nah, kalau gitu pas banget nih Ri. Karena bintang tamu kita sepertinya udah paham dan pastinya berpengalaman banget nih buat sharing-sharing tentang dunia pasca kampus. Kira-kira siapa sih bintang tamu kita? Waduh, siapa ya? Pasti Sobat Redzen ini udah penasaran banget nih Desti nih. Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut dengan meriah, yaitu Mas Ari Krisna. Halo Mas Ari. Halo teman-teman. Oke, Halo. gimana nih Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana? Alhamdulillah baik. Mungkin Mas Ari juga bisa ini Mas, kenalan terus juga sapa-sapa sama sobat-sobat Redzen nih tentunya. Oke, iya baik. Makasih teman-teman sekalian. Halo Sobat Redzen. Perkenalkan nama saya Ari Krisna Putra. Teman-teman biasanya bisa manggil aku Ari. Ini aku pakai bahasa yang agak nggak formal aja ya. Kita nyantai aja ya. Aku di sini pakai kata aku mungkin daripada menggunakan kata saya gitu ya. Boleh banget Mas. Oke, ya. Jadi aku angkatan 2016, K56 dari Teknik Kimia, FTI angkatan 2016, dan sekarang sudah lulus tentunya, dan sekarang sedang mengikuti program pendidikan di Pertamina di bimbingan profesi sarjana untuk subholding, refining, sama petrochemical. Oke, karena tadi Mas Ari udah cerita sedikit nih kalau Mas Ari adalah alumni dari Teknik Kimia ITS. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, dulu Mas di Teknik Kimia fokusannya apa ya Mas ya? Oke, menarik teman-teman. Jadi ini mungkin sedikit cerita secara singkat. Di Teknik Kimia itu ketika kita masuk ke tahun keempat, which is kita mengambil tugas akhir, kita akan dimasukkan ke beberapa lab penelitian. Dan di lab penelitian itu teman-teman nanti bakal dikasih topik-topik tertentu. Kebetulan aku waktu itu memilih topik untuk penelitian yang sifatnya adalah energi baru terbarukan. Salah satunya adalah biodiesel. Jadi kalau ditanya apa sih Mas topik yang dulu Mas ambil, aku waktu itu ngambil topik penelitian soal biodiesel. Kurang lebih gitu teman-teman. Oke, menarik ya terkait biodiesel. Nah, Mas terkait fokusan tadi ya terkait biodiesel, apakah mempengaruhi gitu ya terkait dunia kerja Mas sekarang gitu? Seperti mungkin atau pengetahuan kah yang bukan membantu Mas di pasca sekarang gitu ya lagi kerja gini gitu Mas? Oke. Sebenarnya banyak juga teman-teman yang mungkin penasaran ya, kira-kira Mas kalau aku dulu di kuliah ngambil tentang bidang ini, kira-kira nanti mempengaruhi nggak ya bidang kerjaku waktu aku lulus nanti atau daftar ke perusahaan tertentu? Sebenarnya itu depend on case teman-teman sekalian. Kalau teman-teman memang mentarget suatu perusahaan tertentu, misal teman-teman mentarget perusahaan energi dan teman-teman ingin fokus berada di bidang energi itu, maka aku bisa bilang kalau apa yang teman-teman pelajari selama di kuliah sangat mempengaruhi.
Tapi kalau memang teman-teman stylenya teman-teman adalah mencari pekerjaan atau bidang yang tidak terikat dengan mata kuliah apapun, atau mungkin teman-teman ingin bergerak di bidang startup dan seterusnya, mungkin itu tidak terlalu terpengaruh. Jadi jawabannya adalah depend on case ketika nanti teman-teman ingin kerja di mana, kuncinya di situ. Oke, jadi berarti itu tergantung kitanya nih. Oke. Kalau boleh tahu ya Mas ya, ini pendapat pribadi Mas Ari aja nih, boleh nih. Apakah sebelum masuk kerja ini mengikuti sertifikasi itu perlu, dan apakah Mas Ari kemarin itu mengikuti sertifikasi suatu profesi gitu mungkin Mas? Oke. Soal sertifikasi ya, jadi ini juga jadi satu isu yang agak ramai, terutama buat teman-teman yang dalam tanda kutip menjalani tahun-tahun terakhirnya di masa pandemi, which is teman-teman menjalani secara daring. Kadang beberapa teman-teman nyari kesibukan-kesibukan di waktu tahun keempatnya. Biasanya teman-teman sekarang rutinnya, aku mau cari sertifikasi nih, aku mau ikut training. Nah, momen itu sempat aku rasain ketika aku masuk tahun keempat kemarin. Jadi waktu itu aku ikut beberapa sertifikasi, khususnya itu sertifikasi ISO ya. Dan sertifikasi yang aku ikutin kebetulan waktu itu ada 3 bidang, yaitu di Quality Management System, Environment Management System, sama Occupational Health Management System. Pertanyaannya, penting nggak sih Mas sebenarnya ikut sertifikasi kayak gitu? Kalau dibilang iya, benar penting. Kalau dibilang enggak juga depend on case. Jadi kayak gini, perbedaan ketika kita ikut sertifikasi atau enggak adalah dari knowledge atau pengenalannya ke sertifikasi itu. Aku pernah ikut sertifikasi, beberapa teman-teman pernah ikut sertifikasi, at least dari ikut sertifikasi itu jadi tahu nih, ternyata quality management itu kayak gini ya, ternyata manajemen lingkungan itu kayak gini ya. Jadi sedikit banyak itu nambah wawasan. Kalau ditanya pengaruh atau enggak ke lingkungan kerja nanti, tak rasa tergantung teman-teman nanti ambil pekerjaan atau daftar pekerjaan di perusahaan mana ya. Tapi yang aku highlight di sini adalah nggak ada ruginya kalau teman-teman ikut sertifikasi di tahun keempat. Karena ketika nanti teman-teman masuk ke suatu perusahaan dan in case misal nanti di pekerjaan tersebut teman-teman berhadapan dengan satu tugas atau satu kasus yang memang berkaitan sama hal-hal yang udah disertifikasikan, teman-teman sudah punya pondasinya dulu. Ini kan dulu yang aku cari ini. Ini kan dulu yang aku ikut pelatihan, aku kayak gini nih. Aku baru lihat case-nya sekarang di lapangan. Nah, jadi kalau kesimpulan dari aku pribadi nih, nggak ada ruginya teman-teman ikut sertifikasi dari sekarang. Hitung-hitung, itu jadi tambahan wawasan buat teman-teman. Gitu. Oke, menarik. Nah, tuh sobat-sobat Regen, jadi infonya tuh penting gitu dan nggak salah gitu. Misalnya nggak apa-apa gitu kita ikut buat sertifikasi ini gitu, biar kita ntar kalau misalnya ada kerjaan yang sesuai dengan sertifikat ini punya pondasi yang kuat gitu buat menjalani kerjaan dalam dunia kerja kita itu. Nah Mas, aku juga mau nanya nih terkait bagaimana sih Mas cara mempersiapkan diri saat kuliah untuk memasuki dunia kerja gitu. Jadi apa sih ya persiapan gitu ya ketika kuliah untuk menjelang dunia kerja ke depannya gitu. Dan ini moga-moga nanti teman-teman bisa ngambil pelajarannya dari sini. Jadi aku pribadi baru mulai sadar atau concern ke hal-hal yang sifatnya profesional, persiapan ke dunia kerja itu baru ketika memasuki tahun keempat. Dan di tahun keempat itu yang aku lakuin adalah aku mulai cari-cari ini kira-kira minatku ini kemana ya? Kira-kira apa sih yang jadi keinginanku untuk nanti ketika aku lulus aku ingin mengabdi kemana? Aku ingin implementasi ilmu kemana? Dan itu baru aku lakuin di tahun keempat. Yang harusnya itu sudah bisa aku lakuin di tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang pertama aku lakuin adalah aku cari tahu minatku ke bidang mana ya. Aku mau implementasi ilmu ke mana. Terus yang kedua, yang aku lakuin adalah aku mulai bidik nih. Aku mulai dalam tanda kutip aku mulai lihat kira-kira perusahaan-perusahaan mana sih yang bergerak di bidang yang aku inginkan. Tuh. Dan di sisi lain, yang aku lakuin adalah aku mulai tanya-tanya nih, aku mulai sharing-sharing, aku mulai juga diskusi sama alumni-alumni atau sama kakak tingkat yang memang sudah lulus duluan, sudah ada di perusahaan itu. Aku mulai
cari tahu, aku mulai diskusi. Jadi kurang lebih persiapan yang aku lakuin ketika tahun keempat, ketika perguruan kayak gitu. Yang aku mau kasih tips ya buat teman-teman sekalian adalah, kalau bisa teman-teman sudah mulai memetakan minat teman-teman ini kira-kira kemana ya, itu dari tahun-tahun sebelum tahun keempat. Aku sarankan mungkin bisa dimulai dari tahun ketiga, atau kalau memang teman-teman bisa dimulai dari tahun kedua. Kenapa? Karena proses untuk teman-teman menentukan ingin mengabdi atau berkontribusi di bidang apa itu bukan proses yang cepat dan satu malam jadi, itu butuh pertimbangan yang cukup matang, teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita jadi dapat tips baru nih buat Sobat Redzen. Yang pertama, cari tahu mau kemana, serta petakan dari sebelum tahun keempat nih, mau kemana, minatnya apa. Lalu yang kedua dari Mas Ari, bidik perusahaan yang sesuai dengan minat teman-teman. Lalu yang ketiga, tanya-tanya ke alumni yang udah lulus, yang udah bekerja di perusahaan tersebut. Bener nggak nih Mas Ari? Betul banget. Itu at least 3 hal yang bisa teman-teman dan Sobat Redzen lakukan ya. Di samping itu sebenarnya banyak banget kok yang bisa teman-teman lakuin, seperti teman-teman mulai ikut sertifikasi persiapan ke dunia kerja seperti yang tadi udah teman-teman ceritain di awal, atau mungkin teman-teman ambil kursus-kursus tertentu yang mungkin nanti bisa mendukung kompetensi teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa ambil online course dan seterusnya. Ada banyak kok yang bisa teman-teman lakukan bahkan jauh sebelum tahun keempat. Jadi ketika nanti teman-teman udah di tahun keempat, sudah hampir lulus nih, teman-teman kalau orang Jawa bilangnya gupuh ya, nggak terburu-buru, nggak aku mau kemana nih, aku harus apa yang aku lakuin ya. Bisa teman-teman prepare dari awal kayak gitu. Oke, menarik sekali nih ternyata sharing-sharing kita ya, Ri ya. Oke, Betul banget. Tadi Mas Ari sempat cerita nih bahwa Mas Ari ini mempersiapkan dunia pasca kampusnya itu di tahun keempat, dan Mas Ari merasa bahwa itu sedikit terlambat mungkin ya dari teman-teman Mas Ari. Nah, apakah selama itu Mas Ari itu juga ada kayak kepikiran atau bimbang, apakah aku mau ke S2 dulu nih atau lanjut kerja dulu nih gitu mungkin Mas? Ada kepikiran nggak Mas buat ambil S2 gitu? Menarik. Mungkin beberapa teman-teman aku ketika di tahun keempat sudah ada yang memutuskan, oh aku ingin lanjut S2 nih, aku pengen lanjut S2 ke universitas ini, aku pengen lanjut S2 ke luar negeri. Ada banyak teman-teman aku yang memutuskan untuk tahun keduanya ngambil S2. Tapi kalau aku pribadi, dari awal aku memang sudah memutuskan ketika aku lulus nanti aku pengen langsung mengimplementasikan ilmu pengetahuanku di bidang industri, khususnya di bidang energi. Jadi tekad pribadiku udah bulat sih, ketika aku lulus aku ingin langsung masuk ke dunia industri. Oke, menarik banget. Jadi pengen langsung kerja gitu. Nah, Mas kenapa sih lebih milih kerja gitu daripada S2 gitu, Mas? Alasannya sebenarnya gini teman-teman. Kalau ini pendapat pribadiku. Sebagai orang yang sudah disekolahkan hingga jenjang sarjana, berapa tahun berarti? Kita SD 6 tahun, kita SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, kalau pas ya, kuliah 4 tahun. Sudah disekolahkan, sudah dikasih pendidikan segitu tingginya, kalau kita nggak bisa langsung berkontribusi atau memberikan at least sumbangsih ilmu pengetahuan kita ke masyarakat, aku rasa itu hal yang sangat disayangkan ya. Jadi aku lebih mengambil dari sisi situ sih. Aku lebih ingin mengambil dari sisi bahwasannya aku sebagai orang yang terdidik harus mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang aku miliki. Karena aku adalah orang yang berkuliah di teknik kimia, aku adalah sarjana teknik dari jurusan teknik kimia, maka aku harus mengimplementasikan bidang keilmuanku at least di bidang-bidang yang berkaitan dengan teknik kimia. Gitu. Jadi itu yang menjadi dasaran Mas Ari nih, kenapa lebih memilih bekerja daripada melanjutkan S2 dulu nih. Oke, mungkin kita boleh sedikit flashback sedikit nih Mas ya. Sebagaimana nih yang kita tahu, Sobat Redzen tahu nih, kalau Mas Ari dulu kan Kadep SDM BEM FTIRS ya Mas ya. Lalu seberapa berpengaruh sih Mas pengalaman organisasi kita
saat masih di kampus dengan saat ini Mas ini udah kerja gitu. Oke. Kalau aku berada di posisiku yang sekarang, aku berani bilang bahwasannya pengalaman organisasi kita selama di kampus itu sangat berpengaruh terhadap entah itu proses rekrutmen, entah itu proses kita ketika melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan di perusahaan, itu sangat berpengaruh. Kenapa? Alasannya kayak gini teman-teman. Ketika ini aku mulai bicara dari sisi rekrutmen dulu ya. Ketika kita melaksanakan proses rekrutmen, si rekruter atau si pewawancara pasti akan mencari tahu kompetensi apa sih yang kita miliki. Nggak hanya dari kompetensi hard skill atau ilmu pengetahuan yang kita miliki, tapi juga dari sisi soft skill kita. Seperti itu. Pertanyaannya kenapa kok pewawancara atau si rekruter ini mencari tahu apakah kita memiliki kompetensi soft skill yang mereka inginkan atau yang perusahaan inginkan? Karena peran kita ketika nanti masuk ke perusahaan tersebut, suatu saat nanti pasti kita akan memegang posisi leader. Suatu saat nanti kita akan memanage sebuah tim. Nah, ketika teman-teman nanti diminta memanage sebuah tim atau sebuah organisasi yang besar bahkan, maka akan jadi penting pengalaman organisasi yang teman-teman miliki, teman-teman jalani ketika berkuliah dulu. Itu. Terus yang kedua, dari sisi ketika besok teman-teman melaksanakan pekerjaan di lapangan, ada banyak hal yang mungkin tidak terprediksi ya, seringkali tidak terprediksi ketika teman-teman sudah berhadapan dengan hal teknis di lapangan. Dan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan, problem solving, analytical thinking, itu tidak bisa diasah dengan proses yang singkat, nggak bisa diasah dengan proses yang satu malam. Itu adalah proses yang harus dilatih. Nah pertanyaannya, dilatihnya dari mana? Salah satunya adalah dari organisasi yang kita ikutin selama perkuliahan. Jadi dua hal itu yang aku rasa aku berani bilang bahwasannya mengikuti organisasi selama berkuliah itu penting. Tapi bukan berarti teman-teman mengabdikan diri, teman-teman hidup mati, pokoknya aku organisasi terus. Enggak juga, teman-teman juga harus mengimbangi dengan hard skill atau dari kompetensi keilmuan teman-teman. Seperti itu. Oke, menarik banget nih Mas. Jadi berarti banyak hal banget ya kalau misalnya kita dapetin dari pengalaman di organisasi gitu, seperti critical thinking yang harus benar-benar dilatih gitu di organisasi gitu ya. Terus juga banyak problem solving ya, yang berapa kalau misalnya ada kejadian-kejadian unik di lapangan kita harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu gitu ya. Betul. Oke, Mas, aku pernah iseng-iseng baca di akun IG meme gitu nih, Mas. Katanya tuh ketika kita kerja terus HR itu sering kayak nanyain gitu, Mas. Kita punya soft skill seperti leadership atau enggak? Kenapa sih kayak leadership itu perlu, padahal kita tuh nantinya juga akan ditempatkan sebagai karyawan atau bawahan mereka gitu, Mas. Itu menurutku sangat menarik, Mas, pertanyaannya. Kenapa sih leadership itu perlu? Padahal kita nantinya juga akan jadi karyawan atau bawahan mereka aja gitu, Mas. Oke, menarik. Hal ini juga yang tim HC atau tim HR gali ketika aku melalui beberapa kali interview, termasuk di interview yang terakhir ketika aku di Pertamina. Dan ada dua sudut pandang yang mungkin aku bisa kasih ke teman-teman dan Sobat Redzen ya. Dan ini mungkin sedikit berkaitan dengan mungkin materi LKMM yang mungkin Sobat Redzen pernah ikuti. Yang pertama teman-teman sekalian, leadership itu adalah kemampuan yang berangkat dari diri sendiri. Dan teman-teman, leadership itu lahir ketika kita mampu untuk memimpin diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu atau kita tidak akan bisa untuk memimpin orang lain ketika kita tidak beres dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok leadership ini digali sama tim HC atau tim HR? Karena tim HC atau tim HR di perusahaan tersebut ingin mengetahui kira-kira sudah sampai di titik mana sih kita bisa melit diri kita sendiri dalam berbagai aspek, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa kok digali kemampuan leadership kita ketika awal kita di interview? Karena seperti yang aku udah ceritain tadi di belakang, ada satu titik di mana nanti ketika teman-teman masuk ke perusahaan tersebut, teman-teman bakal diminta untuk memimpin sebuah tim. Mungkin tim kerja teman-teman nggak akan terlalu berisikan banyak orang, mungkin 3 atau sampai 4 orang. Tapi bukan berarti
tim yang hanya beranggotakan 3 sampai 4 orang itu tim yang kecil dan remeh dan kita sepelekan aja gitu. Enggak. Tim berisikan 3 atau 4 orang itu bisa jadi ditugaskan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya teknikal, sifatnya kritikal, dan peran leadership di situ bisa jadi menjadi salah satu peran kunci. Kalau teman-teman nggak bisa melit timnya dengan baik, mau jadi apa nanti pekerjaannya? Apakah selesai? Apakah nanti bakal molor? Atau bahkan malah amburadul timnya? Itu mungkin singkatnya seperti itu ya. Kenapa kok leadership ini benar-benar dicari oleh tim HR, tim HC? Oke, itu nih Sobat Red Zen yang mungkin masih ngerasa leadership tuh nggak perlu nih. Jadi menurut Mas Ari, leadership ini kenapa sih dicari-cari di suatu perusahaan? Karena mereka ingin tahu nih sejauh apa sih kemampuan leadership kita, karena nantinya kita akan diminta untuk memimpin suatu tim di mana leadership ini bisa menjadi peran kunci di dalamnya. Oke. Jadi selain leadership juga tadi ada critical thinking ya, Sobat Red Zen ya. Terus juga ada problem solving. Nah, Mas Ari, aku juga mau nanya nih Mas Ari. Jadi kan Mas Ari udah merasakan gitu ya dampak dari pengalaman Mas di organisasi. Menurut Mas sendiri, kenapa sih kita harus ikut organisasi kampus gitu ya? Kenapa harus banget gitu? Oke. Kenapa kok kita harus ikut organisasi di kampus? Mungkin statement ini akan aku jawab dengan sebuah jawaban bahwasannya ikutilah organisasi dimanapun teman-teman bisa berkembang. Ketika memang organisasi itu konteksnya adalah organisasi ekstra kampus atau organisasi yang memang ada atau basisnya di luar kampus, ketika teman-teman memang merasa bahwasannya aku di dalam organisasi itu bisa berkembang lebih jauh lagi nih. Di dalam organisasi itu aku ngerasa aku bisa mengupgrade soft skillku, pengetahuanku bahkan. Silakan teman-teman ikutin. Karena apa? Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, ketika teman-teman ingin melatih kemampuan atau soft skill teman-teman pasti butuh wadah untuk bereksperimen dalam tanda kutip ya. Teman-teman butuh wadah untuk mengekspresikan diri teman-teman, mencoba beberapa hal. Karena ketika masa kuliah atau masa berorganisasi inilah teman-teman disediakan waktu seluas-luasnya untuk mencoba hal-hal tanpa harus takut salah. Nah, itulah pentingnya organisasi. Teman-teman silakan untuk menggunakan organisasi itu untuk wadah teman-teman bereksperimen. Aku ingin nyoba memimpin sebuah tim. Aku ingin coba untuk membuat sebuah acara berbasis sosial, let's say. Aku ingin coba membuat acara yang berbasis sertifikasi keprofesian. Silakan teman-teman gunakan wadah berorganisasi itu untuk bereksperimen. Mudah-mudahan setelah teman-teman keluar dari organisasi itu dan teman-teman nanti lulus dari jenjang perkuliahan, teman-teman bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari organisasi yang udah teman-teman ikutin. Kayak gitu. Oke, menarik banget gitu ya. Berarti organisasi adalah sebuah wadah buat berkembang gitu ya. Betul banget ya Mas ya. Oke, gitu sobat-sobat Red Zen, info menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Red Zen ini ada organisasi yang kiranya bakal mengembangkan kalian, silakan teman-teman Red Zen masuk aja gitu, bakal jadi wadah eksperimen kalian gitu untuk belajar gitu. Benar banget. Mungkin ini masih ada kaitannya nih soal experience-nya. Mungkin dari Mas Ari sendiri nih, kalau apakah bagus sih Mas kalau CV kita itu dipenuhi dengan experience organisasi-organisasi aja nih? Nah, ini juga menarik. Ini mungkin akan menjadi panjang kalau aku cerita detail-detail penyusunan CV ya. Cuman aku di sini coba bawakan secara singkat. Jadi apa sih sebenarnya yang dicari oleh tim HR atau tim recruiter dari CV kita? Sebenarnya gini teman-teman. Ketika kita ingin mencantumkan pengalaman organisasi kita di CV kita, itu hal yang sah, hal yang boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai juga satu CV kita hanya dipenuhi oleh track record pengalaman organisasi kita. Karena ingat, perusahaan selain mencari soft skill atau kemampuan atau pengalaman organisasi kita, perusahaan itu juga nyari kompetensi atau hard skill yang kita milikin. Let's say, seumpama teman-teman dulu di kuliah, pernah nggak sih ikut project-project yang berbasiskan implementasi ilmu pengetahuan? Teman-teman waktu kuliah, tugas akhirnya tentang apa sih? Teman-teman waktu lulus kemarin IPK-nya berapa sih? Teman-teman fokus studinya di jurusan itu mengambil bidang apa sih? Nah, hal-hal itu yang jangan lupa dicantumkan juga di CV. Jadi artinya pengalaman organisasi boleh dicantumkan di CV, tapi jangan sampai porsinya melebihi atau sampai menutupi porsi-porsi
poin lain yang harusnya lebih di-highlight untuk ditunjukkan ke recruiter. Kayak gitu. Oke, jadi kita harus tetap memperhatikan hal-hal dasar ya Mas Ari ya, seperti tadi IPK atau project yang mengimplementasikan keilmuan kita, lalu judul TA kita, seperti itu ya Mas ya. Betul. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih, mungkin kita udah selesai nih sesi flashback dikitnya nih. Oke. Nah, kalau Mas Ari dulu nih, ada bayangan nggak nih Mas, mau kerja di perusahaan apa, lalu di posisi apa gitu Mas? Ya, jujur kalau dari dulu ini mungkin agak tarik ke belakang ya. Aku tinggal di satu kota, di mana kota itu adalah kota basis industri. Mungkin Sobat Redzen tahu kota Gresik, atau mungkin beberapa Sobat Redzen berasal dari kota Gresik. Kota Gresik ini adalah kota industri. Dan sejak kecil, ketika aku berangkat sekolah, ke SMA gitu ya. Ketika aku berangkat sekolah, hal pertama yang pagi-pagi aku lihat di depan mata adalah pemandangan pabrik. Dan pulang sekolah ketika sore-sore ketika aku pulang adalah pemandangan yang aku lihat juga pabrik. Dari situ mulai muncul semacam familiarisasi ke dalam diriku bahwasanya aku hidup di lingkungan yang dipenuhi oleh dunia industri, dan itu yang membuat aku nggak canggung atau nggak awam tentang apa sih industri itu, apa sih industri chemical, apa industri energi dan seterusnya. Itu pertama hal yang mendasari kenapa aku tertarik bidang ini. Terus yang kedua, ketika aku masuk ke jurusan teknik kimia, dari situ aku mulai mulai mempelajari bahwasannya Indonesia punya banyak tantangan ke depan, dan salah satu tantangan yang hadapin adalah tantangan di bidang energi. Nah, dari situ aku mulai membulatkan tekadku bahwasannya suatu hari nanti aku pengen nih bekerja di perusahaan yang berbasis energi, perusahaan yang bergerak di bidang energi. Bisnis core-nya adalah bisnis energi. Ya, disitulah aku mulai memantapkan bahwasannya ketika besok aku lulus, aku ingin bercita-cita bekerja di suatu profesi, karena memang aku adalah orang teknik kimia, maka nanti ketika aku lulus adalah profesinya berbasis engineering, yang mana engineeringnya nanti adalah berfokus ke bidang energi. Jadi kurang lebih mindset yang terbentuk di dalam diriku adalah seperti itu. Oke. Nah, Mas, terus dengan realitas sekarang, apakah sesuai gitu ya Mas dengan cita-cita Mas sekarang, atau gimana Mas? Atau ada hambatan-hambatan mungkin Mas bisa ceritakan gitu? Oke. Alhamdulillah di titik ini cita-citaku ketika dulu selama mungkin SMA, selama berkuliah ingin bekerja di bidang energi, alhamdulillah pada titik ini sudah tercapai. Mungkin ke depannya ada beberapa tantangan yang perlu aku hadapin, ada banyak sekali hal yang perlu aku eksplor di tempat kerja sekarang di Pertamina ini, dan tak rasa itulah yang jadi kunci buat diri sendiri hari ini, bahwasannya aku nggak boleh berhenti belajar. Bukan berarti ketika aku lulus aku harus aku boleh berhenti belajar dan nggak mengeksplor banyak hal lagi, nggak. Karena ketika kita masuk ke dunia industri, pada hakikatnya disitulah kita mulai belajar sekaligus mengimplementasikan ilmu pengetahuan kita, gitu. Oke, cakep banget ya Mas ya. Tuh teman-teman, sobat-sobat Redzen, jangan lupa tetap belajar, walaupun kalian udah lulus pun tetap harus belajar gitu untuk mencapai cita-cita kalian. Oke, jadi ternyata alhamdulillah ya, cita-cita dari Mas Ari ini sekarang udah tercapai ya Mas ya. Oke, apakah Mas Ari sebelum kerja ini memiliki ekspektasi tertentu ya Mas? Seperti yang kita tahu Mas sekarang di Pertamina, apakah Mas ada ekspektasi gitu Mas? Dan terus ternyata gimana sih realita yang Mas hadapi sekarang? Apakah sesuai dengan ekspektasinya atau justru terpatahkan dengan realitanya nih Mas? Oke, pertanyaan menarik. Mungkin kalau ditanya soal ekspektasi, aku rasa semua orang pasti punya ekspektasi tertentu ya terhadap bidang pekerjaan atau perusahaan yang dia impikan. Entah itu bersifat implementasi ilmu pengetahuan yang baik, entah itu bersifat pengembangan di dalam perusahaan yang baik, entah itu soal mungkin let's say soal gaji, soal tunjangan. Aku yakin pasti setiap orang punya ekspektasi tertentu. Tapi kalau aku pribadi nih, kalau ditanya, Mas, kira-kira ekspektasi Mas terjawab nggak dengan realita yang Mas hadapin sekarang di perusahaan di Pertamina? Dari aku pribadi, aku belum banyak melihat hal-hal di dalam perusahaan ini, jadi aku masih
belum bisa menjawab kira-kira apakah ekspektasiku benar-benar sesuai dengan yang aku dapatkan atau tidak. Tapi teman-teman sekalian, jangan jadikan ekspektasi teman-teman itu suatu hal yang menghambat ketika teman-teman nanti bekerja di perusahaan manapun dan teman-teman menghadapi realitanya dan realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman dapatkan. Jangan sampai membuat hal itu menjadi pematah semangat bagi teman-teman. Jadikan hal itu justru sebagai tantangan buat teman-teman sekalian untuk bisa lebih berkembang lagi. Karena di dunia profesional ini ya, di dunia kerja ini teman-teman sekalian, tidak ada lagi pembimbing konkret seperti ketika kita di kuliah dulu. Nggak ada lagi dosen pembimbing, nggak ada lagi asisten dosen, dan seterusnya. Kita sendirilah guru bagi kita sendiri. Dari mana kita belajar kalau nggak dari tantangan-tantangan yang kita hadapi setiap harinya. Jadi kuncinya itu, jangan patah semangat karena ekspektasi teman-teman nggak tercapai di perusahaan. Gitu. Wah, bagus banget nih. Mungkin buat Sobat Redzen nih, jangan jadikan ekspektasi itu penghambat nih. Apalagi ketika ekspektasi tersebut tidak sesuai dengan realita yang Sobat Redzen nantinya hadapi. Oke, bener banget Mbak Desti. Jangan terpaku sama ekspektasi ya. Kita harus menerima kenyataan yang ada. Nah Mas, aku mau nanya juga sih Mas Ari. Kan kita misalnya udah daftar nih. Nah, boleh dong Mas cerita-cerita dong terkait proses rekrutmen gitu. Yang Mas alami kan terkait interviewnya ataupun berbekannya gitu. Seperti apa gitu Mas. Saya juga tertarik soalnya terkait itu. Oke. Mungkin aku nggak bisa membuka 100% tahapan rekrutmen yang aku jalankan di Pertamina seperti apa ya, karena itu memang confidential perusahaan. Tapi secara garis besar bisa aku ceritain di sini. Jadi tahap pertama ketika rekrutmen, aku rasa di semua perusahaan pasti sama, adalah tahap administrasi teman-teman. Dimana tahap administrasi ini pasti nanti teman-teman akan diminta untuk menyertakan biodata pribadi teman-teman, atau mungkin berkas-berkas pendukung teman-teman, let's say kopi ijazah, transkrip, sertifikasi-sertifikasi yang pernah teman-teman ikutin, dan lain-lain. Tahap pertama adalah tahap administratif. Setelah teman-teman nanti dinyatakan lulus dari tahap administratif, teman-teman akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap online assessment. Apa sih Mas online assessment ini? Jadi online assessment ini adalah tahapan penyaringan pertama dari sekian banyak pendaftar yang mendaftar ke perusahaan itu, dalam hal ini Pertamina. Di mana online assessment ini bentuknya adalah teman-teman diminta untuk mengerjakan soal-soal melalui web recruitment tertentu, atau dalam hal ini di Pertamina. Soal-soalnya sebenarnya tentang apa sih Mas? Tergantung dari perusahaan penyelenggaraannya. Apakah itu memang sifatnya bersifat psikotes, apakah itu memang bersifat teknikal fungsional, atau kayak gimana, itu tergantung dari perusahaan penyelenggara rekrutmennya. Nah, setelah teman-teman nanti melalui tahapan online assessment, ketika memang teman-teman dinyatakan lolos, maka teman-teman akan masuk ke tahapan interview. Yang pertama ini adalah interview oleh psikolog. Apa sih Mas yang diinterviewkan, atau apa sih Mas yang dibahas dengan interview psikolog ini? Sebenarnya yang dibahas selama interview psikolog ini adalah tentang pengalaman teman-teman di bidang organisasi, di bidang soft skill teman-teman, dan bagaimana cara teman-teman berinteraksi dengan orang lain. Karena kita tahu background dari orang psikolog adalah untuk mengecek apakah kepribadian kita match dengan apa yang kita isi ketika online assessment kemarin. Itu interview psikolog. Kemudian setelah interview psikolog, ketika teman-teman memang dinyatakan lolos, maka teman-teman akan mengikuti interview tahap berikutnya, yaitu interview dengan user dan HC. Mungkin di beberapa perusahaan tahapan interview dengan HR, interview dengan user dilaksanakan di momen yang berbeda. Let's say HR-nya dulu, human resource-nya dulu, atau human capital-nya dulu, baru user, atau sebaliknya. Tapi di case yang aku jalanin di rekrutmen Pertamina, aku mengikuti interview user dan HC dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada user, ada HC, duduk barengan nginterview aku. Kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaannya seputar apa sih Mas interview user sama HC? Sayangnya aku gak bisa buka di sini karena itu adalah confidential materi dari perusahaan. Tapi intinya tips yang bisa aku kasih adalah ketika teman-teman mengikuti interview user dan HC, persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin, baik itu dalam kemampuan teknikal teman-teman, baik itu dalam hard skill, kompetensi keilmuan teman-teman, ataupun soft skill dan pengalaman keorganisasian teman-teman. Karena kita tidak pernah bisa tahu
atau kita tidak pernah bisa expect apapun, pertanyaan apa ya kira-kira yang nanti ditanyakan oleh user dan HC. Itu depend on case. Nah, setelah teman-teman nanti selesai mengikuti tahapan interview user dan HC, teman-teman akan masuk ke tahapan medical check up. Nah, setelah interview itu yang dicek setelahnya adalah giliran tubuh kita nih, kesehatan tubuh kita nih. Kira-kira tubuh kita dalam kondisi yang prima nggak sih? Dalam kondisi yang fit nggak sih? Ada kekurangan-kekurangan nggak sih? Akan dicek secara keseluruhan di medical check up itu. Dan di tahapan rekrutmen Pertamina ini aku bisa bilang bahwasannya medical check up yang dilakukan di sini, medical check up yang benar-benar medical check up, benar-benar lengkap sekali. Mulai dari jantung teman-teman, mata, telinga, paru-paru, dan seterusnya. Banyak sekali yang teman-teman harus dicek nanti. Maka itu persiapkan juga fisik teman-teman, persiapkan juga kondisi kesehatan tubuh teman-teman. Nah, setelah tes kesehatan itu, ketika teman-teman nanti medical check up dinyatakan lulus, maka ada satu tahap terakhir yang harus teman-teman lakuin nanti, yaitu adalah interview dengan top management. Ketika teman-teman interview dengan top management, teman-teman akan berhadapan dengan manajemen puncak dari perusahaan, dalam ini Pertamina, selevel vice president ataupun senior vice president. Di sini teman-teman, aku kasih saran, jawablah pertanyaan dengan jujur, jawablah pertanyaan dengan let's say all out, apa yang kita miliki, dan jangan sembunyikan apapun ketika di sini. Karena ini adalah tahapan penentu buat teman-teman di interview dan tahap yang paling terakhir. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, ketika memang teman-teman dinyatakan lulus serangkaian rekrutmen itu, maka pada akhirnya nanti teman-teman akan mendapatkan pengumuman atau pemberitahuan bahwasanya teman-teman dinyatakan diterima di Pertamina. Dan selanjutnya akan ada tahap offering letter dan onboarding. Kurang lebih perjalanannya seperti itu. Memang panjang sih, tapi ketika teman-teman nanti menjalani di lapangan akan merasa bahwasanya oh seperti ini ya ternyata rekrutmen pekerjaan itu. Oke, ternyata cukup panjang juga ya tahapan-tahapan rekrutmen yang Mas Ari alami. Jadi mungkin aku mau sedikit bantu mereview nih buat teman-teman atau sobat Redzen nih. Jadi tahapan pertama itu nanti ada administrasi, lalu tahap 2 itu akan ada online assessment, tahap 3 adalah interview psikolog, di mana nanti itu kita akan membahas terkait pengalaman kita, terutama di bidang soft skill. Lalu tahap keempat itu adalah interview user dan HC. Lalu di sini ada sedikit tips nih dari Mas Ari nih, yaitu persiapkan diri sebaik mungkin nih, sobat Redzen. Lalu tahap kelima adalah medical check up, dan tahap terakhir yaitu interview dengan top management. Nah, di sini juga ada tips juga nih dari Mas Ari tadi, yaitu jawab dengan jujur nih, sobat Redzen. Nantinya kalau lulus akan dapat pengumuman, lalu akan ada tahap offering letter ya Mas Ari. Betul. Ya. Oke. Mungkin kalau dari pengalaman Mas Ari nih, gimana sih persaingan di dunia kerja yang Mas rasakan nih? Adakah hal-hal yang menurut Mas perlu atau tidak untuk dipersiapkan? Menarik. Tentu ya kalau persiapan sebelum teman-teman daftar di suatu perusahaan atau di lowongan pekerjaan manapun itu hukumnya mutlak teman-teman harus punya persiapan. Jangan sampai teman-teman berangkat ke medan perang tanpa ada bekal apapun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya apa sih Mas yang harus aku siapkan? Apa sih Mas hal-hal yang harus aku build dari sekarang? Hal pertama yang teman-teman bisa siapkan dari sekarang adalah, yang bisa teman-teman cicil ya dari sekarang, adalah kelengkapan administratif dari lowongan yang akan teman-teman daftar nanti. Karena percaya nggak percaya, tahap administratif itu juga tahapan yang bisa dibilang tricky. Karena menurut pengalamanku pribadi, ada banyak teman-teman yang terhitung gagal di kalau start ke rekrutmen adalah dia gagalnya pada saat tahapan administratif. Entah itu mungkin berkasnya kurang, tidak mengupload let's say transkrip nilainya atau ijazahnya. Hal-hal kecil seperti itu ketika memang berhadapan dengan tim rekruter akan bisa menjadi pengurangan poin yang sangat besar sekali dan bisa berpotensi tidak meloloskan teman-teman ke tahap berikutnya. Jadi
saran-saran yang bisa teman-teman lakuin dari sekarang adalah persiapkan dokumen-dokumen administratif yang akan teman-teman ajukan ketika melamar pekerjaan nanti itu. Terus yang kedua yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang adalah soal kompetensi ilmu pengetahuan dari teman-teman sendiri. Ini juga penting dengan di awal tadi aku bilang teman-teman alangkah baiknya ketika tahun ketiga atau tahun keempat sudah punya bayangan aku ingin bekerja di bidang apa, di perusahaan mana. Karena itu juga sedikit banyak berpengaruh terhadap persiapan yang teman-teman harus siapkan dari sekarang. Let's say teman-teman pengen bekerja di industri chemical. Mas, aku pengen bekerja di industri specialty chemical. Apa yang harus kira-kira aku siapkan? Nah, teman-teman kalau memang sudah menentukan tujuannya pengen ke industri chemical, berarti dari awal teman-teman akan punya insight lebih jauh lagi. Oh, berarti kalau aku ingin bekerja di industri chemical, berarti at least aku harus belajar atau memperdalam mata kuliah soal ini. Nah, teman-teman akan punya insight itu lebih awal dan teman-teman punya waktu yang lebih panjang lagi untuk mempersiapkan diri. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi yang pertama jangan lupa siapkan administratifnya, jangan sampai lolos. Terus yang kedua tentukan bidang apa yang ingin teman-teman incar nanti, perusahaan apa yang ingin teman-teman incar nanti. Terus yang ketiga dalami kompetensi hard skill, ilmu pengetahuan, entah itu dalam bentuk materi dan seterusnya yang kiranya nanti dapat berhubungan dengan tempat pekerjaan yang teman-teman impikan. Seperti itu. Oke, menarik banget nih Mas Ari. Jadi Sobat Redzen, kita dapat 3 info nih. Jadi pertama-tama kalau misal apa sih yang harus siapkan? Pertama tentunya dokumen nih buat kita rekrutmen awal biar nggak ada yang miss ya. Terus yang kedua kita tentuin juga kemana nih ranah kerja kita. Agar step ketiga agar kita bisa belajar gitu ilmu apa aja sih yang bisa kita peroleh untuk atau mungkin kita dapatkan untuk menunjang kerja kita nanti di sana. Nah itu Mas. Nah dari itu aku juga mau nanya Mas Ari terkait ini nih hal unik lagi nih. Apa sih Mas yang nggak dapat di kuliah tapi ternyata waktu kerja tuh dapat itu gitu? Hal apa sih Mas gitu? Oke, ini juga menarik. Kalau ditanya apa sih Mas yang nggak didapatkan di dalam bangku kuliah, tapi baru bisa kita dapatkan ketika di dunia pekerjaan, banyak sekali. Ada banyak hal yang akan teman-teman nanti jumpai di lapangan, tapi teman-teman akan bertanya, oh dulu ketika di textbook, kalau waktu aku belajar di kuliah kok nggak ada ya. Itu nanti akan banyak sekali ketika teman-teman temukan di lapangan. Itu yang pertama ya. Akan ada banyak sekali hal-hal yang tidak pernah teman-teman lihat, tidak pernah teman-teman pelajari sebelumnya di textbook. Terus yang kedua, soal karakteristik orang, soal karakteristik dari tim kerja kita. Itu juga aku rasa adalah pengalaman yang mungkin nggak banyak teman-teman rasakan ketika di jenjang kuliah atau ketika teman-teman berorganisasi. Karena ketika kita besok masuk ke dunia pekerjaan, orang yang kita hadapin, tim kerja yang kita hadapin, itu juga akan lebih variatif orang-orangnya. Mungkin kalau teman-teman di dunia perkuliahan, let's say satu angkatan 150 misal, teman-teman pasti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kuliah, paham karakter anak-anak 150 orang di dalam angkatan itu seperti apa. Tapi ketika nanti teman-teman masuk ke dunia pekerjaan, ada banyak sekali change teman-teman berinteraksi dengan orang dari daerah mana, atau bahkan orang dari ekspatriat atau dari overseas, dari luar negeri. Teman-teman akan berhadapan dengan tipikal orang-orang seperti itu, dan itu nggak ada di textbook atau nggak ada diajarkan di perkuliahan. Jadi hal-hal seperti itu sih yang tak rasa akan teman-teman hadapin besok di lapangan. Oke, menarik banget tuh. Jadi banyak hal gitu yang gak sesuai dengan textbook nih Sobat Redzen. Juga banyak lagi orang-orang unik gitu dari semua daerah bahkan sampai internasional pun ada gitu ya. Itu hal-hal yang unik yang bisa kita dapatkan nih Sobat Redzen, kata Mas Ari. Nah Mas Ari, aku juga mau nanya nih Mas Ari. Nah, apa sih yang perlu disiapkan untuk Sobat Redzen tentunya yang saat ini sedang berkuliah? Nah, menurut Mas sendiri itu menyesal nggak sih ngelakuin atau Mas tuh pernah menyesal nggak sih sesuatu Mas lakuin waktu kuliah gitu? Kayak misalnya aku ngelakuin ini, aduh aku menyesal, coba aku nggak ngelakuin itu di kuliah gitu. Ada nggak Mas? Jadi ada 2 gitu ya terkait apa sih gitu ya buat Redzen ini. Oke. Salah satu penyesalan terbesarku ketika aku lulus dari kampus adalah aku belum bisa memperoleh angka IPK yang
lebih baik lagi, yang lebih maksimal. Mungkin kalau IPK aku betul, IPK lulusku 3,36. Mungkin di atas standar 3,0 atau 3,2 ya, tapi dari aku pribadi aku merasa bahwasannya kalau dulu ketika aku masa belajar aku di kuliah, aku bisa lebih baik lagi, aku bisa mengusahakan belajar untuk lebih baik lagi, aku rasa aku bisa deh harusnya lebih dari 3,36 ini. Dan aku rasa harusnya yang tertulis di ijazahku nanti adalah angka yang bisa lebih membanggakan dari ini. Karena ketika teman-teman bisa memanage waktu dengan baik di perkuliahan teman-teman, ketika teman-teman bisa memilih mana sih kira-kira aktivitas atau kegiatan yang baiknya diikutin, baiknya diseriusin, baiknya yang ditinggalkan, baiknya yang dikurangkan. Saya rasa kalau teman-teman sudah bisa melakukan hal itu, harusnya teman-teman bisa balance antara kegiatan organisasi yang teman-teman ikutin, kegiatan ekstra kampus, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah perkuliahan atau dengan pembelajaran. Itu sih penyesalan terbesarku yang harusnya ketika aku kuliah dulu aku bisa lebih membagi waktuku dengan lebih baik lagi, memanage waktuku dengan lebih apik lagi. Itu sih. Oke, menarik banget nih ya kata Mas Ari. Nah, buat Sobat Redzene, jangan lupa nih coba bagi waktu kalian dengan baik gitu ya. Semoga ntar kalau misalnya kalian bisa bagi waktu, bisa balance tuh antara pendidikan ataupun dengan organisasi juga untuk mencari pengalaman-pengalaman unik. Nah, Oke, karena tadi Mas Ari udah berbagi banyak banget nih pengalaman Mas Ari nih. Mungkin satu nih Mas, ini terakhir nih mungkin Iya, dari apa kita nih. Mungkin Mas Ari boleh memberikan pesan nih untuk adik-adiknya atau Sobat Redzene nih. Oke, baik, makasih. Ya, teman sekalian, Sobat Redzene yang mendengarkan podcast ini dimanapun teman-teman berada. Aku ingin menutup dengan satu statement yang mungkin ini akan jadi pegangan teman-teman ketika nanti teman-teman lulus. Teman-teman perlu tahu kalau Indonesia ini sedang berada dalam masa transisi, teman-teman. Transisi dalam hal apa sih, Mas? Banyak sekali. Transisi dalam bidang energi. Indonesia sekarang lagi bertransformasi dari fossil fuel menuju energi yang lebih bersih lagi. Transisi dalam bidang ekonomi, transisi dalam bidang digitalisasi, dan banyak lagi transisi lainnya. Nah, generasi kita ini teman-teman, generasi seusia teman-teman, generasi seusia Sobat Redzene, generasi setingkat aku adalah generasi yang nanti menjadi kunci dalam bawa transformasi besar itu. Aku rasa goals kita di sini bareng-bareng sudah sama nih. Kita sama-sama sepakat bahwasanya nanti Indonesia harus jadi negara yang lebih baik, negara yang jadi lebih maju di tahun 2045 nanti, ketika 100 tahun kita kemerdekaan. Nah, pertanyaannya, sudah siapkah kita? Sudah sejauh apa sih persiapan kita? Sudah sejauh mana sih kita memantaskan diri kita untuk menuju ke sana? Apa sih yang udah aku lakuin dari sekarang? Teman-teman sekalian, jangan sampai pergerakan ke 2045 Indonesia maju itu berhenti. Yang namanya penggerak-penggerak, orang-orang penggerak-penggerak dalamnya memang boleh berganti. Siapapun nanti boleh digantikan. Orang yang mungkin sudah memasuki usia pensiun, 55 tahun ke atas, memang tergantikan dengan orang-orang yang muda. Tapi yang namanya pergerakan, itu nggak boleh berhenti. Pergerakannya harus jalan terus. Indonesia harus bertransformasi jadi negara yang lebih baik lagi. Dan teman-teman sekalian lah, Sobat Redzene sekalian lah, energi-energi muda yang diperlukan untuk membawa Indonesia menuju negara yang maju di 2045 nanti. Persiapkan diri dari sekarang, pupuk kompetensi, keilmuan teman-teman sebaik mungkin, ikutin organisasi-organisasi yang mungkin membuat teman-teman merasa berkembang, dan ketika nanti teman-teman lulus, bawalah jati diri teman-teman menjadi sarjana, menjadi lulusan universitas-universitas terbaik di negeri ini yang mampu membawa Indonesia menuju negara yang lebih baik lagi. Gitu. Wah, ternyata podcast kita ditutup dengan pesan yang sangat baik dan bijak ya dari Mas Ari, dan juga mungkin ada sedikit pesan untuk introspeksi juga nih buat sobat-sobat Redzene. Seru banget nih podcast kita kali ini, banyak banget insight baru yang kita dapetin. oke, bener banget Desti. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, kami dari BEM FTRS mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Mas Ari karena udah menyempatkan waktunya buat sharing bareng kita dan bareng sobat Redzene. Makasih juga ya buat teman-teman udah diminta untuk sharing di sini.
aku seneng banget bisa sharing at least sedikit lah pengalaman-pengalaman yang aku bisa kasih di sini. Oke, semoga Sobat Redzen juga pastinya jadi termotivasi ya, dan udah bisa mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dunia pasca kampus. Dan kita tetap bisa selalu mengeksplorasi diri kita meskipun di kondisi online. Waduh, nggak kerasa nih Desti. Udah 1 jam kita menemani Sobat Redzen ya, yang dimanapun Sobat Redzen berada. Tapi sebentar dulu Ri, ada yang penting nih untuk Sobat Redzen. Jangan lupa follow, ini kita nggak capek-capek buat mengingatkan ya. Okay. Jangan lupa untuk follow Instagram @bemftrsits Dan juga jangan lupa buat subscribe YouTube BEM FTRS ITS dan follow Spotify Red Talks by FTIRS. Oke, sepertinya udah saatnya kita pamit undur diri ya Ria. Oke. Saya Desti. Dan saya Amri, sampai jumpa di Red Talk episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Red Talk yang diselenggarakan oleh BEM FTRS. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Have a nice day.